Kisah ini terjadi di Temanggung, Jawa Tengah pada tahun 1930-an, guys. Kantil adalah seorang janda muda yang dikenal memiliki kecantikan yang memukau, guys. Sehingga seringkali membuat para pria berjuang keras untuk merebut hatinya, guys. Kantil menjadi janda karena suaminya meninggal dunia, guys. Desas-desus mengatakan bahwa suaminya itu meninggal akibat teluh atau santet dari seseorang yang menginginkan Kantil ini, guys. Kantil tidak memiliki anak dan hidup sendirian setelah kepergian suaminya itu. Profesi Kantil ini adalah penjual bunga sajen di Pasar Wage, sebuah pasar tradisional yang hanya buka pada hari-hari Wage, guys. Seperti Minggu Wage, Selasa Wage, Senin Wage, dan seterusnya. Banyak pria, mulai dari kalangan biasa hingga berstatus tinggi, dari yang masih bujang hingga duda. Bahkan, guys, pria yang sudah menikah sering mencoba untuk mendekati Kantil ini, guys. Kecantikannya itu memang membuat dia menjadi idaman banyak orang, guys. Mungkin karena dia itu memiliki darah campuran Jawa dan Belanda. Konon kabarnya ibunya itu adalah seorang wanita Belanda dan meninggal dunia saat Kantil masih kecil, guys. Setelah ibunya meninggal, Kantil diangkat menjadi anak oleh seorang demang, guys. Namun tidak lama kemudian dia diusir saat masih remaja, guys, karena kecemburuan dari anak-anak demang yang lain. Untunglah, guys, sebelum demang itu meninggal, Kantil diwarisi sebuah rumah kecil. Di rumah itulah Kantil akhirnya bertemu dengan pujaan hatinya dan menikah. Namun, guys, pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Sekitar 2 tahun kemudian, suaminya meninggal dunia dan Kantil harus melanjutkan hidupnya sendiri. Dia meneruskan hidupnya dengan berjualan bunga sajen, guys, termasuk bunga mawar, melati, kantil, pandan, dan lain-lain. Nama Kantil ini sendiri sebenarnya bukan nama asli, guys, melainkan nama julukan yang diambil dari salah satu jenis bunga yang dia jual, yaitu bunga kantil. Selama masa jandanya, banyak pria yang berminat untuk meminangnya, guys. Mulai dari pria biasa sampai pria yang kaya, guys. Lalu di tahun 1935, akhirnya ada satu pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil ini, guys. Tentu saja hal ini mengecewakan banyak pria yang sebelumnya mengaguminya. Pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil ini adalah seorang pria yang sudah beristri, guys. Dia adalah Sasongko. Lah, Sasongko ini adalah seorang pria parubaya yang menjabat sebagai lurah di daerah itu, guys. Sebuah jabatan yang diangkat oleh Belanda dan memiliki pengaruh besar di daerah tersebut, guys. Tentu saja tidak ada pria yang berani melawan Sasongko ini, guys. Dia memikat Kantil dengan janji akan menikahinya setelah menceraikan istrinya, guys. Akhirnya Kantil pun setuju dengan tawaran ini. Tapi, guys, kenyataannya selama bertahun-tahun Kantil hanya menjadi simpanan Sasongko itu, guys. Selama masa itu Kantil tidak diizinkan untuk berjualan bunga lagi, guys. Dan hidupnya pun penuh dengan kemewahan yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Saat itu Kantil tinggal di sebuah rumah jati yang megah pada zamannya, guys. Tidak setiap hari dia bertemu dengan Sasongko. Hanya beberapa kali dalam seminggu Sasongko datang mengunjunginya, guys. Namun bagi seseorang yang terbiasa mandiri,
Rasanya kurang nyaman, guys, bila harus terus-menerus berada di rumah. Kantil pun akhirnya mulai berjualan bunga lagi. Tapi Kantil tidak lagi menjual bunga di lapak-lapak sederhana seperti dulu, guys. Statusnya kini sedikit lebih tinggi. Kini dia menjadi tengkulak, guys. Mirip seperti grosir gitulah. Semua pedagang bunga di Pasar Wage menjualkan bunga-bunga milik Kantil, guys. Setiap berpergian, dia selalu menggunakan andong atau delman lengkap dengan kusirnya, guys. Hal itu menjadikannya seseorang yang lebih berkelas, guys. Di sisi lain, janji Sasongko untuk menikahinya belum juga terwujud, guys. Kantil tampaknya tidak terlalu memikirkan hal itu dan dia lebih fokus pada usaha bisnisnya, guys. Dalam waktu singkat, Kantil mulai terkenal sebagai sosok yang sukses, meskipun tetap berstatus sebagai istri simpanan, guys. Pada masa itu, guys, wilayah ini sedang dihebohkan oleh berita tentang kecu. Kecu ini adalah sekelompok rampok yang biasanya menyasar pejabat atau orang-orang penting yang berafiliasi dengan pemerintahan Belanda, guys. Suatu malam, Kantil mengalami nasib buruk ketika dirampok, guys. Entah mengapa, Kantil menjadi sasaran rampok tersebut. Biasanya itu, kecu menyasar rumah-rumah, bukan memberhentikan korban di tengah jalan, guys. Namun kali ini, tampaknya metode mereka berbeda. Lalu, guys, pagi harinya, Kantil dan kusirnya itu ditemukan tergeletak di dalam parit di pinggir jalan berbatu, guys. Keduanya sudah meninggal dunia dengan cara yang mengerikan, guys. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa kedua mata mereka, guys, baik Kantil maupun kusirnya itu hilang, guys. Seperti telah dicongkel, guys. Barang-barang berharga yang biasanya mereka bawa juga hilang, guys. Meskipun beberapa perhiasan seperti giwang masih menempel di telinga Kantil. Tapi, guys, gelang-gelang yang biasanya berderet di tangannya itu semuanya raib, guys. Delmannya juga masih ada. Namun, kudanya itu mati dengan leher yang tertebas, guys. Perampokan ini berbeda dari biasanya, menimbulkan pertanyaan besar mengenai mengapa perampok itu harus mencongkel mata korban. Desas-desus yang beredar bahwa ini adalah tindakan dari kecu yang baru bergabung, guys. Konon, untuk diterima di dalam geng kecu, syaratnya adalah harus mencongkel mata korban dan menunjukkan mata tersebut kepada bosnya sebagai tanda kesetiaan, guys. Tapi, guys, semua itu hanyalah desas-desus. Kejadian tragis ini mengguncang seluruh wilayah, guys. Kantil yang cantik itu meninggal dengan cara yang mengenaskan, guys. Tapi, guys, yang lebih menyedihkan lagi adalah sikap Sasongko itu. Dia itu tampak lepas tangan, guys. Seolah-olah tidak pernah ada hubungan dengan tragedi tersebut, guys. Meskipun begitu, orang-orang tetap enggan melawan Sasongko, guys. Bahkan dalam setiap pidatonya, Sasongko selalu mencoba untuk mengklarifikasi skandal ini, guys. Namun sekali lagi, guys, tidak ada yang berani menantang Sasongko ini, guys. Seiring berjalannya waktu, hantu Kantil mulai menjadi momok yang menakutkan di daerah itu, guys. Selama 40 hari setelah kematiannya, konon katanya setiap malam Wage, hantu Kantil itu berkeliling di wilayah yang dulu sering dia lewati, guys. Yaitu di
di sekitar Pasar Wage. Hantu kantil itu tampak berkeliling dengan delmannya yang mewah, beserta kursirnya yang juga kehilangan kedua matanya itu, guys. Sebagian orang menyebut hantu kantil ini dengan nama setan dokar atau setan delman, guys. Mungkin karena kemunculannya itu selalu diiringi oleh delman yang dikendarainya. Entah mengapa, legenda kantil yang dulunya hanya cerita biasa kini menjadi semakin hidup dengan gangguan-gangguan yang lebih sering terjadi, guys. Pernah pada suatu malam, sekitar tahun 1965, tepatnya malam Jumat Wage, guys. Sebut saja namanya Kirman. Dia itu adalah salah seorang pengolah tembakau di daerah itu. Dia biasa merajang tembakau hingga larut malam, guys. Oh ya, desa tempat tinggal Kirman ini adalah desa yang paling dekat dengan Pasar Wage. Meskipun Kirman sendiri tidak sepenuhnya percaya pada cerita setan dokar tersebut, tapi guys, rasa takut akan hal itu tetap menyelimuti dirinya. Para pengelola tembakau di daerah itu biasanya menghentikan aktivitas mereka sebelum tengah malam. Saat itu, Kirman tidak bisa tidur, guys. Sekitar pukul 12 malam, dia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya di dalam rumah sambil ngopi dan menghisap rokok, kemudian merajang tembakau, guys. Tanpa terasa, waktu berjalan dan sudah hampir pukul 2 pagi, guys. Karena capek, dia pun menghentikan aktivitasnya. Namun, dia tetap belum merasa ngantuk, guys. Dia pun membuat secangkir kopi lagi. Sambil menghisap rokok, Kirman duduk di kursi ruang tamunya, guys. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa malam ini adalah malam Jumat Wage. Dia kemudian mengunjungi kamar orang tuanya, berharap mereka belum tidur. Namun, guys, tampaknya mereka sudah tertidur pulas. Kirman pun tidak tega untuk membangunkan mereka, hanya untuk menemani dirinya ngopi, guys. Akhirnya, dia kembali duduk di ruang tamu sampai sekitar pukul 3 pagi, guys. Tiba-tiba, dia mencium aroma wangi bunga yang sangat khas itu, guys, yaitu aroma bunga kantil, guys. Bulu kuduknya seketika itu berdiri semua, guys, merinding. Namun, bau itu cepat menghilang, membuat Kirman merasa mungkin itu hanya perasaannya saja. Namun, guys, beberapa saat kemudian, aroma tersebut muncul lagi, guys. Dengan cepat, Kirman berlari masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara khas delman yang diiringi dengan bunyi langkah kuda yang sedang berjalan, guys. Semakin lama, suara delman itu terdengar semakin mendekat, guys. Hal itu membuat rasa takut dan penasaran Kirman bercampur aduk. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar hantu delman? Karena penasaran, guys, dia lalu ngintip melalui celah kecil di bawah jendela kamarnya, guys. Dia berusaha mengusir rasa takutnya dan terus ngintip dengan hati yang berdebar-debar, guys. Suara delman itu semakin dekat dan terus mendekat. Kirman mengusap-ngusap matanya beberapa kali untuk memastikan. Dan ternyata, guys, memang benar ada sebuah delman yang sedang melaju pelan menuju ke arah rumahnya. Saat delman itu semakin dekat, rasa takut Kirman semakin memuncak, guys. Dengan cepat dia membalikkan wajahnya, tapi suara delman itu tetap terdengar semakin jelas, guys. Ketika suara delman itu benar-benar sangat dekat, tiba-tiba
Suara itu menghilang, meninggalkan suasana yang sangat sepi, guys. Saat itu, Kirman sudah kehabisan nyali. Dia enggan untuk kembali ngintip, guys. Namun, dorongan rasa ingin tahunya membuat dia tidak bisa menahan diri, guys. Lalu, dia pun mengarahkan pandangannya lagi melalui lubang kecil itu, guys. Ternyata delman itu berhenti tepat di depan rumah Kirman, guys. Dengan bulu kuduk yang berdiri semua, Kirman melihat seorang wanita cantik sedang duduk di atas delman itu, guys. Lalu di depan wanita itu ada seorang kusir sedang memegang kendali kuda. Tidak lama kemudian, guys, sosok-sosok di dalam delman itu menoleh ke arah lubang tempat Kirman ngintip, guys. Seakan-akan mereka mengetahui bahwa mereka sedang diperhatikan. Kali ini, guys, Kirman melihat dengan sangat jelas bahwa wanita dan kusir itu tidak ada matanya, guys. Jantung Kirman pun seakan berhenti, guys. Tiba-tiba tubuhnya lemes, matanya kabur, dan akhirnya dia pingsan, guys. Kejadian semacam itu tidak hanya dialami oleh Kirman saja, guys. Ada seorang pemuda yang bernama Bagas. Pada tahun 1999, wilayah Temanggung mengalami masa-masa yang penuh tantangan. Saat itu, Bagas berusia 27 tahun. Dia menghadapi situasi yang cukup berat, guys. Dia baru 1 tahun menikah dan istrinya saat itu sedang hamil muda. Namun, guys, kesulitan datang ketika dia harus merelakan pekerjaannya. Bank tempat dia bekerja mengalami likuidasi sebagai dampak dari krisis moneter pada saat itu, guys. Lalu, untuk menyokong keluarga kecilnya, Bagas terpaksa mencari pekerjaan baru. Dengan gelar sarjana S1 di bidang ekonomi manajemen ini, dia harus berubah haluan, guys. Dia menjadi tukang ojek pangkalan. Cerita tentang hantu kantil atau setan dokar itu sudah lama menjadi urban legend yang beredar dari mulut ke mulut saat itu, guys. Ada yang mempercayai kisah ini dan ada pula yang menganggapnya sebagai cerita belaka. Lah, Bagas sebagai seorang yang terpelajar tentu tidak mempercayai cerita tersebut, guys. Meskipun teman-teman sesama ojeknya sering berbicara tentang hal itu, mereka biasanya menghindari menarik penumpang pada malam wage. Namun, Bagas menganggap cerita tersebut hanya sebagai guyonan semata, guys. Dia malah melihat kesempatan dari situasi ini. Dia merasa setiap malam wage dia tidak perlu berbagi penumpang dengan teman-temannya. Dan selama ini, guys, dia memang tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Selama sekitar 6 bulan, Bagas mulai merasa nyaman dengan pekerjaannya ini, guys. Dengan kehamilan istrinya yang mendekati bulan ke-9, dia semakin giat bekerja, guys. Dia pun sering menitipkan istrinya ke rumah orang tua mereka agar bisa pulang lebih larut malam untuk meningkatkan penghasilannya, guys. Pada suatu hari, Bagas ngopi di warung sebelah pangkalan bersama dengan teman-teman seprofesinya, guys. Di tengah percakapan, topik serius tentang salah satu teman ojeknya yang bernama Mamat sedang asik mereka bahas, guys. Mamat ini sudah tidak terlihat batang hidungnya sekitar 2 bulan terakhir. Menurut kabar dari orang-orang di kampung, Mamat ini berhenti menjadi tukang ojek setelah mengalami kejadian yang menakutkan. Mendengar cerita ini, guys,
Bagas spontan tertawa, guys. Teman-temannya pun memandang sinis ke arah Bagas. Bahkan ibu pemilik warung pun mengomentari kelakuan Bagas itu, guys. Jangan begitu, Mas. Nanti kamu lu yang dapat penumpang setan. Halah, Bu. Saya tidak percaya begituan, Bu. Lagian, kalau memang benar, ya nggak apa-apa toh. Kan dikasih duit. Jawab Bagas sambil cengengesan, guys. Bagas ini memang dikenal sebagai sosok yang tidak terlalu religius, guys. Dia lebih cenderung memiliki pola pikir modern dan rasional. Beberapa hari setelah perbincangan di warung itu, suasana Temanggung tidak berubah. Bagas merasa bersemangat saat melihat kalender, guys. Wah, mantap ini. Malam wage, sip lah. Seru Bagas dalam hati. Dia tahu, guys, teman-teman ojeknya biasanya pulang lebih awal pada hari itu. Jadi, dia berharap bisa mendapatkan lebih banyak penumpang hari itu, guys. Ternyata prediksinya benar juga, guys. Teman-temannya memang pulang lebih awal. Dan Bagas pun bisa mendapat lebih banyak penumpang hingga sore hari. Setelah pulang untuk mandi di sore harinya, guys, dia lalu bersiap untuk bekerja lagi pada malam harinya. Saat dia kembali ke pangkalan, sekitar pukul 7 malam, guys, seorang penumpang pun datang. Mbak Ngatemi namanya. Dia itu adalah seorang penjual tahu di Pasar Rejo, Temanggung. Mbak Ngatemi ini adalah pelanggan tetap Bagas, guys. Kebetulan mereka itu berasal dari desa yang sama. Dalam perjalanan mereka terlibat percakapan ringan, guys. Wah, kamu rajin sekali ya cari duitnya, Gas? Tanya Mbak Ngatemi. Iya, Mbak, istriku mau melahirkan. Oh iya, kalau istri hamil besar, jangan sering keluar malam. Takutnya nanti ada demit loh, kata Mbak Ngatemi dengan nada bercanda, guys. Halah, Mbak, kalau setannya ngasih duit, ya nggak apa-apa toh, Mbak. Jawab Bagas sambil tertawa, guys. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di tujuan. Bagas pun lalu kembali lagi ke pangkalan, guys. Namun, setelah di pangkalan, suasana di situ tampak sangat sepi, guys. Untuk menghangatkan diri malam itu, dia pun menyalakan sebatang rokok. Beberapa jam pun berlalu, guys. Tapi tidak ada satupun penumpang yang datang saat itu, guys. Tiba-tiba, Bagas melihat seorang penjual nasi goreng lewat di depan pangkalan dengan terburu-buru, guys. Bagas sempat ingin memesan, guys. Tapi penjual nasi goreng itu mengaku dagangannya sudah habis, guys. Lalu dia menyuruh Bagas pulang dengan nada yang aneh. Mas, pulang saja, Mas. Kenapa kok masih ngojek? Kalimat itu muncul begitu saja. Dia pun lalu mendorong gerobaknya dengan buru-buru, guys. Malam itu suasana semakin sepi, guys. Bagas memutuskan untuk menunggu sampai jam 10 malam. Bila sampai jam tersebut belum ada penumpang, maka dia akan pulang. Dia pun menunggu sambil rebahan di pangkalan itu. Sampai akhirnya dia tertidur dan bermimpi, guys. Dalam tidurnya, Bagas bermimpi bertemu dengan seorang kakek-kakek yang seolah-olah membangunkan dia dan berkata, "Nak, sudah, pulang saja, Nak." Bagas pun lalu terbangun, guys. Dia pun merasa bingung, merasa bahwa mimpi itu seperti nyata, guys. Dia pun merasa sedikit merinding dan sempat berpikir untuk pulang, guys. Ternyata saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, guys. Saat dia mulai bersiap untuk pulang, tiba-tiba di ujung jalan terlihat seorang wanita berdiri dan memanggilnya. "Mas, ojek, Mas." "Oh iya, Mbak, monggo silakan."
Saat wanita itu mendekat, bau bunga yang sangat harum mulai tercium, guys. Namun aroma itu cepat menghilang begitu wanita itu sampai di depan Bagas. "Mau diantar kemana, Mbak?" tanya Bagas. "Mau ke Pak Lurah Parjo, Mas," jawab wanita itu, guys. "Pak Lurah Parjo ya? Siap, Mbak. Ayo, naik, silakan." Karena Lurah Parjo itu ada di desa sebelah, tanpa banyak basa-basi, Bagas pun mengantar wanita itu ke tujuannya, guys. Selama dalam perjalanan, Bagas merasa ada sesuatu yang aneh, guys. Rasanya itu, dia seperti membawa beban berat dan motornya terasa seperti tersendat-sendat, guys. Jalan yang dia lalui cukup jauh, melewati 2 atau 3 desa, guys. Untuk mencairkan suasana, Bagas pun mencoba berbahasa basi. "Ngomong-ngomong, Mbak orang mana sih, Mbak? Kok malam-malam gini mau ke sana?" "Oh, orang sini saja, Mas," jawab wanita itu dengan nada sedikit menggoda, guys. Membuat suasana menjadi sedikit cair, guys. Akhirnya mereka pun ngobrol panjang lebar. Namun, guys, lama-kelamaan Bagas mulai merasa jalan yang dia lalui itu terasa asing baginya, guys. Dia tidak mengenali jalan yang dilalui ini, guys. Jalannya itu cukup sempit, hanya cukup untuk 2 motor saja. Dan di pinggir-pinggirnya tampak seperti hutan, guys. Saat itu perasaan Bagas semakin tidak nyaman. Dia pun lalu bertanya kepada wanita itu, "Mbak, ini masih jauh tak, Mbak?" "Oh enggak, Mas, itu sebentar lagi nyampe kok," jawab wanita itu. Di kejauhan tampak cahaya keramaian yang membuat Bagas merasa lega, guys. Dia pun berhenti di tempat yang ditunjukkan wanita tersebut. Namun, guys, begitu wanita itu turun dari motor, keanehan mulai terasa, guys. Saat Bagas menoleh ke arah wanita itu, dia langsung terkejut bukan main, guys. Bagas melihat wajah wanita itu berubah mengerikan. Matanya, guys, matanya bolong, guys. Hanya ada darah yang mengalir dari lubang matanya itu. Lalu, guys, wanita itu tertawa cekikikan dan berkata, "Aku ini kantil loh, Mas." Seketika itu, guys, pandangan di sekitar berubah dan Bagas mendapati dirinya berada di tengah-tengah kuburan. Dengan panik, Bagas berlari sekencang mungkin menuju keramaian, guys. Namun, rasa takut yang teramat sangat membuatnya pingsan di tengah jalan, guys. Keesokan harinya, warga setempat menemukan Bagas dan menolongnya. Ternyata dia berada di desa sebelah, guys. Tapi yang membuat para penduduk heran adalah motor Bagas itu ditemukan di area pemakaman. Padahal, guys, untuk mencapai lokasi tersebut, motor harus melewati tangga yang cukup banyak dan tinggi. Karena pemakaman itu berada di atas bukit, evakuasi motor tersebut pun sangat sulit, guys. Hari-hari pun berlalu. Sejak kejadian itu, Bagas tidak pernah lagi menjadi tukang ojek, guys. Dia benar-benar kapok. Kini, guys, pasar Wage itu pun telah berubah menjadi area kuburan, guys. Konon, di malam-malam Wage, warga sering mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat, guys. Meskipun di sana itu tidak ada tanaman bunga kantil, guys. Konon katanya, bau wangi tersebut menandakan bahwa hantu kantil
mulai menampakkan diri, guys.